Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di obrolan bola tayang setiap hari Jumat malam bersama saya Ripan Pradipta dan dua rekan saya. Mozaik Alisamer. Apta Pradana. Kok pada lemes-lemes banget sih nih. Capek gue habis main. Gile. Lawan Mesilgers. Bruno Fernandes biasa. Langsung ke sini. Dia kemarin juga baru cedera, coy. Kenapa dia? Gue. Itu gara-gara iklan ya. Iya, gara-gara iklan. Sekalinya ada endorsean ketarik kakinya. Oke, kita akan membahas ini dulu. Yang pertama yang lagi hangat adalah Mes Hilger. Langsung ke situ dulu ya. Langsung ke situ. Jadi seperti layaknya kalau di sepak bola Eropa kan kalau pemain-pemain Asia itu sebetulnya masih menjadi daya tarik untuk mendatangkan penonton kan. Yes. Ya kayak dulu zaman di Perugia tuh ada Hidetoshi Nakata. Bener. Itu tuh banyak sampai orang Jepang tuh berbondong-bondong tuh datang ke Perugia cuma buat nontonin Nakatanya tuh bukan nonton Perugianya sebetulnya. Nonton pengen lihat Nakata terus sampai ada ekspansi penjualan jersey dari Perugia dari Italia ke Jepang tuh sampai beratus-ratus juta gitu lah katanya. Nah, ini tren ini kan terus berlangsung dan sekarang Indonesia itu lagi gila-gilanya juga karena untuk pertama kalinya ada Jay Idses, orang pertama yang main di Serie A. Betul. Walaupun ya memang didikannya dari didikan Belanda lah ya, bukan dari betul. SSB sini. Yang terakhir kemarin malam ada pemain Indonesia melawan Manchester United, coy. Tapi belum bisa secara resmi dibilang ya. Karena juga bisa belum ya. dapat caps kan. Ya, dan Udah disumpah. Belum. Hah? Belum disumpah. Belum disumpah ya. Belum disumpah, tinggal menunggu sumpah. Ya, Ya. Indonesia lah, udah di Indonesia lah ini. Nanti mungkin pertandingan berikutnya baru kita bisa bilang. Iya. Nah, jadi seperti kayak orang-orang Jepang yang saat itu menonton Perugia, tentu orang-orang Indonesia juga sebetulnya bukan pengen menonton Twente, bahkan bukan pengen nonton MU-nya, tapi pengen nonton si Mes ini ngelawan MU. Dan bagaimana setelah kalian menonton Mes melawan MU kemarin? Nah, gua tuh kan ini ya, kalau misalnya ini dari gue ya, gua tuh kan paling jarang nonton match yang jam 2 gitu, kecuali Madrid. Karena kalau Madrid kan memang Liga Spanyol kan mainnya jam segitu kan, emang gua suka. Nah, untuk malam tadi gua rela nonton MU karena nonton ini doang. Ya kan maksudnya ya pasti pengen nonton si Messi lah. Iya, dan satu hal yang gue sadari bahwa kita dulu pernah ngebahas soal timnas Indonesia bahwa inferiority kompleks yang dialami pemain kita lah kalau misalnya ketemu dengan klub luar kayak gitu ya. Terus gue ngelihat si Messi kayak oh iya sih. Jadi ketika mereka datang lawan Thailand lawan ini mah udah kayak ya dia udah biasa ngadepin pemain-pemain yang lebih keren. Karena sudut pandang Eropa ya. Iya, sudut pandangnya udah sudut pandang Eropa. Mau lawan Australia, mau lawan Arab ya udah biasa aja bagi mereka. Karena secara ini mereka Belanda gitu ya. Secara ini iya, Eropa, secara kan? jadi karena hari-hari mereka latihannya ketemu lawan-lawan yang memang udah jauh lebih oke. Iya. Ya, MU betul. lawannya PSV gitu-gitu kan. Lu bayangin, maksudnya kayak ada masa di mana gue nonton, ya walaupun tadi belum resmi pemain timnas ya, kayak Rashford ketemu dengan pemain Indonesia gitu. Ya, betul. Iya kan, itu kan kayak wah keren gitu. Jadi sudut pandang gue ketika nonton Messi itu juga kayak mana nih nomor 2? Mana nih nomor 2? Iya. Bahkan mendukung MU-nya sendiri pun gua rasa kayak selain dia nonton MU-nya, tentu penasaran pengen lihat Messi-nya juga kan. Yang gue bingung mereka bela siapa jadinya? Ya bela MU lah, bela MU tapi sekalian nonton. Yang menarik juga tuh kan seperti biasanya kalau misalnya nonton bola kan biasanya kita mantengin Twitter nih ya. Nah kalau misalnya MU main kan biasanya MU tuh yang trending topik atau pemain lah. Malam tadi yang trending topik tuh si Messi ya. Iya. Ini tuh apa jadi kayak kita nontonin Venezia cuman pengen nonton Jay. Bolanya ke Jay ya gitulah. Gimana lah menurut lu Mes tadi kemarin malam? Secara permainan sebenarnya menurut gua oke ya. Enggak yang top banget tapi maksud gua oke gitu. Sebagai back dia menjalankan tugasnya. Betul. Gitu kan walaupun mungkin kita agak wow karena kan biasanya kalau menurut gua apa yang pemain-pemain yang kita udah naturalisasi itu kan levelnya belum sampai segini gitu. Kecuali Bang Jai lah karena Bang Jai pun kita sebenarnya nggak tahu kan awalnya itu siapa dia gitu kan. Benar. Gitu. Kalau ini kan kita udah tahu dari dulu nih. Udah dari waktu muda udah tim utama di sana gitu. Pas ngeliat kayaknya emang levelnya beda dari yang kemarin-kemarin udah kita dapatkan gitu kan ya. Mungkin level Verdong sama Jay aja gitu yang sama Tom tapi kan udah mulai agak turun kan. Iya. Nah, jadi emang menurut gua bagus juga mainnya gitu. Maksudnya ngelawan lah gitu. Walaupun dia sempat mau hampir bunuh diri kan. Itu kalau bunuh diri makin trending topik sih gitu. tapi maksudnya mainnya tenang kok, bagus gitu. Dan dia bisa commanding juga di belakang. Jadi bukan hanya bermain tapi juga kayak ngelit teman-temannya lah untuk bertahan juga. Dan perlu diingat umurnya masih 22 atau berapa itu dia. Nah, itu juga ini untuk catatan tadi malam Mes ini melakukan 8 kali clearance, 2 block shoot atau shot block, kemudian ada 2 intercept dan akurat
passing akurasinya di 92%. Wah, bisa main dari belakang nih, asik. Nah, ini juga jadi enggak tahu lah ya. Kita tuh sering banget meributkan hal-hal yang menurut gue sebetulnya tidak perlu diributkan. Apa tuh? Iya kan? Lu kalau TikTok ini tuh ngomongin soal bagaimana komposisi pemain belakang kita nih nanti. Kan sekarang kan udah solid tuh. Jai, Hafner, Ridho, ya kan? Atau kalau misalnya Hafner kan sekali main, 2 kali main, sekali absen karena kartu kan. Paling si Hafner yang diganti-ganti kan. Nah ini kayak gimana? Apakah Ridho diganti atau enggak? Nah kayak gimana gitu. tuh? Ini tuh berarti Mes itu kan posisinya pemain belakang ya? Ya betul. Bek kanan, RCB. Berarti kalau secara prinsip di 3 pemain timnas yang sekarang itu akan berkompetisi dengan Rizky Ridho kan? Betul. Nah itu pun belum dihitung dengan adanya Jordi Amat. Betul. Itu belum dihitung lagi jika Elkan Bagot masuk juga. Kalau Elkan sebenarnya menurut gua akan jadi cadangan sih. Oh enggak bersaing di line up ya, di starting ya. Dia mungkin ya seperti Arhan gitu loh. Apa kalau udah mentok-mentok butuh cara alternatif deadlock, lain, bisa jadi striker juga. Gitu. Oke, kalau ini akan bersaing di starting berarti ya. Menurut gua yang akan ya dia mungkin secara kasat mata gitu ya akan merebut tempatnya Rizky Ridho kan. Oke ya. Karena levelnya bisa dibilang cukup jauh lah. Cukup jauh. Oke, Rizky Ridho top level di Indonesia tapi dia mainnya udah top level di Eropa ya. Gitu kan. Jadi satu tempat sebenarnya menurut gua udah pasti di Mes sama J gitu. Kemungkinan dia juga kayaknya satu tempat ya. Satu tempat dan kemungkinan Jordi Amat menurut gua akan tetap dapat satu tempat karena dia tuh masih kepercayaan menurut gua. Walaupun secara netizen menilai wah banyak blunder, banyak ini tapi pengalaman dan dia juga mengambil tugas untuk yang jadi bawa bola dari belakang itu dan build up dari belakang untuk passing-passing ke depan itu dia tuh. Dan yang belum pernah kita lihat adalah Jay main bareng sama Jordi. Belum pernah main. Oke. Setelah Jay di naturalisasi Jordi selalu nggak bisa main tuh kalau ada J. Berarti yang sekarang dalam tanda kutip mempunyai pesaing ketat adalah Jordi Amat dan Rizky Ridho. Ya. Karena untuk J kayaknya udah satu tempat aman deh. Bagaimanapun dia di Serie A-nya juga dia menunjukkan performa yang oke juga. Iya, dan secara track record di 2 match terakhir kemarin bagus mainnya. Dan ya di timnas juga hitungannya kapten. Atau enggak menurut gue bisa jadi Jordi, J dan Mes yang main. Karena di Venezia pun J itu bukan tengah loh. Backnya bisa di kiri bisa di kanan gitu loh maksudnya. Yang Jordi bisa di tengah ya. Bisa di tengah gitu. Back kirinya misalnya si Jai, Inces, kanannya Mes. Ya bisa jadi gitu kan. Ya, tapi kan ini sebetulnya Jik good problems. Nah, itu dia. Tapi maksud gue kayak kenapa harus kayak diributnya kayak kalian masih yakin dengan itu? Ini tuh hal yang baik kan? Iya, maksudnya masalah yang justru ini kayak lu punya mobil 2 biji bagus-bagus gitu. Pakai yang mana ya? Itu kan good problems. Lebih mending daripada aduh gua. Ya apalagi kayak waktu lawan Arab kan bener gak bisa main. Ya kayak gitu. Kan jadi kan itu maksudnya ada penggantian sepadan. Ada pilihan lah. Ada pilihan ya, gitu. Harus selalu. Jadi tidak usah diributkan tentunya Mes akan bermain di mana dan menggeser siapa. Yang jelas ini akan menjadi amunisi yang baik untuk timnas melakoni laga kualifikasi ketiga di Piala Dunia ini. Betul, karena di bulan Oktober berarti ya Bahrain Cina kan. Iya. Itu bisa main kan? Insya Allah ya sedikit lagi. Cuman karena tadinya mau ambil sumpah kan minggu ini nih. Selasa kemarin atau kapan gitu. Tapi diundur jadi tanggal 30 kalau nggak salah. Oke, kita tunggulah perkembangannya Mes. Cuman yang jelas akhirnya lihat juga ya gitu pemain Indonesia main di Liga Italia. Belum pemain Indonesia. Nanti kita Liga Italia Jai. Kalau ini Indonesia udah fix. Semoga Twente lawan Fenerbahce tanggal 4 Oktober. Nah, udah jadi main Indonesia. Tapi ini juga tau yang menarik kalau lu inget dulu ya bahwa kita tuh kalau misalnya ngomongin MU, pemain-pemain tuh yang kesana kan paling kayak di akademi kan. Dulu Hanif Syabandi pernah trial di situ. Oh iya, itu yang akademi yang jauh banget ya kan. Jack Brown dulu kan kayak, "Wih, itu aja kita udah seneng banget kayak gitu." Terus melihat bahwa ini ada sosok yang emang bermain ya. Itu tuh kayak bangga banget gitu tau. Iya, banyak dulu kayak Guntur Triaji, La Masia gitu kan terbaik di sana, Naiki Evan Dimas pernah La Masia gitu kan. Arthur di Spanyol. Ya kayak gitu. Cuman yang sekarang nih yang main nih ada gambarnya ngelawan Bruno kita nonton gitu maksudnya. Bukan cuman kalau lu nyari di GT Image keluar gitu. Ada. Jadi susah tuh nyari pemain. Tetap semangat untuk Mes untuk akhirnya nanti menjadi warga negara Indonesia. Tentu kita dukung. Untuk teman-teman sobat sporty dan semuanya nggak usah dipermasalahkan, tenang aja, kita nikmatin aja karena ini menjadi good problems lagi-lagi. Jadi semoga banyak juga pemain-pemain Indonesia yang bisa merumput di
Asia dan di Eropa. Jadi kita senang tuh nontonnya tuh. Kalau dulu kan pernah ada Thailand misalnya, Yanto Basna ketemu Ryuji tukeran jersey. Nah, gue tuh pengen nonton kayak gitu di Liga Eropa. Misalnya Justin Hubner tukeran sama siapa gitu di liga atas gitu. Kemarin ada yang ketemu kan? Tom sama ini Mes. Sama Mes kan? Iya. Tomnya kayaknya belum terlalu main cuma 60 menitan. Atau Tom ini belum disumpah kali ini. Itu aja kontennya udah banyak. Saat Tom menepuk pundak Mes Hilger, padahal salaman pas awal. Semua juga bakal semua, gitu ya. Semua aja lu kontennya. Gue cari lagi mana ya, kan dibilangnya pelukan kan. Mana pelukannya dah. Tapi untuk Tom juga The Professor kita berharap kondisi fisiknya terus ke performa awal ya. Iya, karena bagaimanapun kita butuh otak di lini tengah. Kalau Tom setidaknya bisa main 80 menit aja gitu udah sangat baik untuk Indonesianya sendiri. Mulai reguler lagi kan, udah latihan lagi, udah main lagi gitu. Udah di level kompetisi. Di Almer pun udah inti, tapi emang masih fitnessnya belum full kan. Tapi ini sih kalau udah kayak gini mah aman lah, udah level kompetisi. Nah, kemudian dari timnas senior kita melaju ke timnas junior adik-adik di usia 20. Yang melakoni kemarin tuh match apa? Kualifikasi Piala Asia di Jakarta di Stadion Madia. Si Tulang nonton kemarin, kebetulan langsung ke sana. Coba diceritakan bagaimana kondisi yang terjadi, sempat deadlock kemudian kita ngeberondong gol 4. Iya, kalau kemarin secara permainan sih khas Indra Syafri banget ya. Maksudnya lawannya emang gak selevel sama kita sih, malah Dewa kan. Jadi memang secara permainan kita megang banget nih setengah lapangan. Tapi emang selalu ngandalinnya dari samping gitu loh. Doni dan siapa ya namanya nomor 17 gue lupa deh, yang lempar-lempar kayak Arhan gitu juga tuh. Jadi emang selalu dari kiri ke kanan terus tuh. Dan habis itu cut back. Tapi emang belum kena gitu loh. Tapi belum kena. Dan seperti biasa kalau pertandingan Indonesia kalau udah gempur enggak masuk, sekalinya masuk langsung banyak golnya. Yang tim ini sendiri tidak memanggil ini ya Arkan Kakak dan Welber. Yang kalau Welber kan sempat dipanggil tapi dicoret. Ini juga sumpang siur sih kemarin ada berita dari Coach IS sama manajernya yang beda alasan kan. Ngomongnya ada yang bilang karena gak diizinin klub, ada yang bilang gak mangkir apalah gitu. Tadi gue baca ada informasi lainnya bahwa benar tiket udah dibeliin, terus tinggal datang, klub juga udah ngizinin, yang gak ngebolehin tuh orang tuanya. Makanya kan informasi tambahan berarti maksudnya setelah beberapa info yang kita dapat tapi balik lagi sih, apapun alasannya pasti ada alasannya gitu. Maksudnya kita nggak usah repot-repot sampai nyerang sampai gimana lah gitu. Maksudnya ya udah. Kemudian untuk di penyerang berarti kita mengandalkan biasa Abang Raven. Ini suatu saat dia bakal di senior. Tapi kemarin gue nonton ya di stadion kan, lihat langsung kan, gue ngeliatnya kan Raven kelihatan lah udah gede sendiri gitu kan. Mainnya tuh enak loh ngeliatnya. Mikir. Nggak capek gitu. Kalau kita ngeliat pemain SSB Indonesia kan kayak ngoyo banget gitu ya. Lari gitu. War gitu. Nafsu gitu. Kalau dia kayak nyantai oper. Tapi dewasa maksudnya, jadi nggak capek gitu kalau ngeliat dia main. Gitu. Terus dia juga bukan tipe penyerang yang selalu di tengah, dia selalu ngelebar kok. Iya. Dia selalu ngelebar, akhirnya di babak kedua pun akhirnya Ragil masuk, dia ngisi yang kiri kanan gitu. Ragil yang itu. Ragil yang di tengah, si James Raven di kiri barengan sama Doni gitu. Jadi terus dia pun nggak yang lari-lari dapat bola karena dia di sayap harus lari gitu, enggak, dia nungguin Doni lari dia oper, langsung oper gitu. Bagus sih pemainnya. Ada otak playmakingnya ya. Iya, maksudnya tenang gitu loh mainnya gitu. Walaupun secara lawan nggak melawan ya. Gol Indonesia sendiri dicetakkan oleh Aditya Warman menit 82 dari 52. Menit 52, kemudian Vigo Denis menit 55, Tony Firmansyah menit 57 dan terakhir diciptakan oleh Jens Raven. Sedangkan kapten tim Doni Tri Pamungkas dinobatkan sebagai man of the match di pertandingan kemarin. Doni Tri gimana? Bagus sih mainnya Doni Tri, tapi emang capek. Gue ngeliatnya capek sih orang di stadionnya pakai wah Doni lagi yang dioper. Bolanya ke Doni semua ya. Doni mulu yang dioper gitu. Memang dari kiri terus ngandelinnya, apalagi babak kedua tuh. Semua golnya dari sebelah kiri. Benar. Semua golnya. Jadi untuk Doni sekarang udah jadi kapten di U20 ya, maksudnya yang menonjol, salah satu yang paling menonjol di U20 ini Doni Tri Pamungkas, seperti yang apa dibilang pernah Ahmad Bustomi bakal jadi legend ini nih. Doni Tri Pamungkas, adiknya dari Joko Sasongko. Udah slot sebelah kiri kan udah aman banget timnas. Udah aman. Makin panjang kan ini list. Generasinya ya. Iya, listnya. Patinama, Verdong, Arhan, masih ada si Edo, Nathan, kemudian sekarang ada Doni. Wow, udah aman. Kanan juga aman sih.
Kanan oke lah. Masih slow lah kan. Ngomongin soal wing dikit ya. Ini belum kita bahas ya soal Yakob Yance cedera coy. Oh iya. Kemarin di Liga ya. Di Liga cedera. Yance juga kabar terakhir sudah membaik. Iya. Itu emang ini ya apa telepati sesama kembar kali ya. Atau kalau satu sakit, satu lagi sakit ya. Soalnya si Yance pernah cerita juga kan di podcast kalau mereka emang nggak bisa jauhan, kalau misalnya sakit biasanya satunya juga sakit. Dan di pertandingan yang sama tuh pertamanya Yasa dulu, Yakob dulu kan. Yakob dulu cedera kan. Kemudian Yance yang kena gebok bola. Yance yang deg-degan banget mah, yang sampai ambulan masuk gitu ya. Sampai semuanya deg-degan, tapi ya, kabar terakhir sih aman-aman aja ya. Ya karena untuk nanti yang di bulan Oktober menurut gua ya Sintayong membutuhkan 2 sosok itu sih. Iya untuk di timnas. Karena butuh pelari-pelari yang kenceng dan berani masuk ke dalam. Super sub itu penting ya. Ya kemarin pun akhirnya kan ngandelin Arhan kan kayak waktu lawan Australia. Lari-larinya ya. Iya, betul. Kalau ada Yakob kan Yakob tuh yang diandelin masuk. gitu. Nah, kemudian untuk klasemen kualifikasi Piala Asia U20 2025, Indonesia di peringkat pertama dengan 3 poin, Yaman di peringkat kedua dengan sama 3 poin, cuman kalah selisih gol dengan Indonesia 4-0, Yaman 3-1. Kemudian Timor Leste dan terakhir Maladewa. Indonesia akan kembali bermain melawan Timor Leste hari ini, berarti 19.30. Ntar lagi berarti. Berarti semoga kita doakan menang. Kayaknya lawan Timor Leste bisa, dan jika itu terjadi berarti langkah ke babak selanjutnya aman banget. Tapi ya ditentukan di hari Minggu lawan Yaman karena kan. Ini dia ambil berapa sih? 1. Diambil 1. 1. Ya kalau ya bisa. Bisa lah, yang penting menang lawan Yaman. Ya bisa. Paling nanti ini Timor Leste protes lagi yang kayak kemarin. Enggak. Apa di Indonesia terus sih? Seenggaknya kayak gini coy. Selisih gol kita menang. Jadi lawan Yaman seri. Ya. Jadi kita selisih gol menang udah paling gampang kayak gitu sih. Nah, kemudian akhir pekan tidak lengkap rasanya jika kita tidak ke Liga Inggris. Di pertandingan kemarin Haaland ada pertempuran sedikit dengan anak-anak Arsenal. Ya, setelah akhir match rame banget ya. Betul. 90+8 kan Golnya ya. Yang dilempar bolanya. Tapi secara permainan gue lihat City emang gak kreatif, ekspresif biasanya gitu loh. Ya. Waktu lagi ngurung Arsenal ya kayak cuman oper kiri kanan kiri. Iya segitu. Biasanya kan City tuh ada aja yang masuk, ada yang ini. Ya. Kemarin tuh gak kelihatan kayak gitu tuh. Dan Arsenal juga ini banget ya. Jarang-jarang lihat Arsenal kayak parkir bus gitu. Cuman kemarin dia emang efek gak ada Kevin De Bruyne sih menurut gue juga. Mungkin tapi ada satu lagi kabar cukup buruk dari Manchester City, ya udah Rodri. Iya. Aduh, Rodri harus menepi mungkin sampai akhir. Itu baru minggu lalu kan kita ngomongin kan. Dia protes soal protes jadwal, protes kaki gue nih lama-lama. Ya beneran juga. Langsung ACL kan. Semusim kan. Jangan protes ya. Ini juga tahu jadi kayak ngebuat gue tuh jadi curiga ya bahwa beberapa match yang jadi kayak cenderung membosankan tuh gara-gara mereka juga kecapean. Ya bisa jadi. Dan mereka menjaga juga fisiknya. Iya, kayak jadi, ini jadwal masih panjang terus kayak gini jadi ya udahlah kayak gitu. Ya itu aja abis lawan Arsenal kemarin kan langsung lawan apa tuh Carabao Cup. Ya. Cuman langsung main lagi. Nggak nyampe 2 hari itu. Iya. Hitungannya nggak nyampe 48 jam deh. Jadi untuk Rodri, untuk Ter Stegen kita doakan comeback stronger karena Ter Stegen juga. Iya, Ter Stegen juga kena coy. Kasihan juga tuh pemainnya. Iya. Dan Neuer akhirnya pensiun. Dia hanya cedera. Iya kan, jadi nggak main-main di tim Padahal dia lagi ngantri itu karena akhirnya dia dapat selama ini dia nunggu antrian Neuer ini kan. Ya, dia belum pernah main di kompetisi besar Eropa untuk Jerman ya. Karena ada Neuer. Iya. Eropa Piala Eropa dan Piala Dunia berarti dia belum pernah. Kesempatannya sekarang cuman ya dia cedera ternyata. Tapi untung masih ada 2026 kan. Oke, itu dia informasi cedera. Nah, Liga Inggris hari Sabtu besok 18.30 match pertama akan ada Newcastle melawan Manchester City. Langsung main lagi kan City pertama tuh. Haaland main berapa kali minggu ini anjir. Iya, makanya gak ada gantian. Kemudian jam 9-nya ada Chelsea melawan Brighton. Nah, ini di kandang sendiri. Jadi kalau mau coba-coba pasang Chelsea juga udah mulai gacor ya. Jackson, kemarin 5-0, 3-0. Mainnya tuh kayak slow banget, cuman bolanya ngalir juga sih Chelsea. Enzo Maresca banget. Kemudian ada Brentford yang akan melawan West Ham United, Everton melawan Crystal Palace. Masih jam 9 juga Arsenal melawan Leicester, Nottingham Forest akan melawan Fulham, Wolves akan melawan tim terbaik dunia Liverpool, Ipswich Town. Ini besoknya Minggu berarti. Ipswich Town melawan Aston Villa, Manchester United langsung partai keras lagi melawan Tottenham Hotspur, dan penutupnya akan ada Bournemouth di hari Selasa melawan Soton. Mana yang di highlight yang kira-kira bakal mengerikan matchnya? Yang ini enggak ada big match yang banget big match ya? MU Tottenham paling ini kan. Ya, MU Tottenham. MU tuh baru main kemarin yang lawan si Mes, berarti sekarang harus main lagi. Tottenham juga main nih. Lawan Karabakh di
Yang sekarang main lagi berarti dua-duanya dalam kondisi pemain kayak, lu ngebayangin gak sih kakinya? Makanya gue kayak aduh kaki si Bruno gitu ya. Ya lu bayangin kayak lu main abis itu kan lu masih tetap harus latihan kan untuk mikirin segala macam. Walaupun conditioning tetap aja gitu. Iya. Jadi ya itulah dia jadwal padat tim-tim Inggris. Lang, kalau harus milih kapten untuk FPL, silakan dikasih tahu buat sobat sporty kira-kira siapa kapten rekomendasi lu. Pilihan aman udah pasti Haaland. Karena akan melawan Newcastle. Mau lawan siapapun Haaland kan. Pilihan aman deh gitu. Tapi kalau mau coba-coba, mau diferensial, mau apa? Nah, coba siapa Lang? Kayaknya Watkins boleh deh. Watkins tuh? Karena lawan Ipswich. Oh, Aston Villa, Watkins. Tapi Aston Villa juga kadang-kadang suka acok-acok ya. Kalau lawan yang gini-gini. Kalau di Luis Diaz, tapi Luis Diaz away juga sih. Luis Diaz tuh jagonya di kandang sebetulnya. Iya. Arsenal nih kalau mau lawan Leicester. Tapi Arsenal lagi gak ada Odegaard. Jadi mainnya gak jalan. Ini. Chelsea, tapi lawannya Brighton lumayan. Jackson boleh, tapi biasanya kalau udah habis golin gini senyap dulu lagi. Baru golin lagi nanti. Ya silakan dipilih aja, berarti tidak ada pilihan yang sangat-sangat baik di pekan ini. Jadi kira-kira itu saja OB pekan ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Betul. Selamat berakhir pekan, selamat menonton bola lagi. Kalau begitu Ripan Pradipta pamit. Mozaik Alexander pamit. Apta Pradipta pamit. Sampai jumpa di OB selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.